Nah, ini yang paling keren. Istri disebut juga ngendaleni saka mburi. Artinya mengendalikan dari belakang. Ini bukan kontrol yang negatif ya, tapi lebih ke pengaruh yang subtil. Dia bisa mengerem saat suami terlalu bernafsu dan mendorong saat suami mulai ragu. Dialah pusat keseimbangan bagi suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di balik pria yang sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Pasti sering dengar ungkapan itu kan? Ternyata jauh sebelum ungkapan itu populer, masyarakat Jawa sudah punya istilahnya sendiri yang punya makna filosofis luar biasa dalam. Istilah itu adalah konco wingking. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep Jawa kuno yang luar biasa tentang peran seorang istri. Apa itu konco wingking? Kenapa disebut teman di belakang? Apakah ini artinya perempuan itu nggak setara? Tenang, kita akan kumpas tuntas asal-usul dan makna filosofinya. Jadi pastikan nonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Konco wingking itu berasal dari bahasa Jawa. Konco artinya teman atau sahabat, wingking artinya belakang. Jadi cara harfiah artinya adalah teman di belakang. Istilah ini digunakan untuk menyebut istri. Jangan salah keburu mikir negatif dulu ya. Di belakang di sini bukan berarti lebih rendah atau enggak penting. Justru sebaliknya, posisi di belakang ini adalah posisi yang sangat strategis. Dari sinilah semua kekuatan, dukungan, dan kendali berasal. Mari kita bedah makna filosofinya. Ada setidaknya 3 makna utama kenapa istri disebut sebagai teman di belakang, konco wingking. Pertama yaitu sebagai penopang. Bayangin deh, suami itu ibarat seorang prajurit yang maju ke medan perang, yaitu dunia kerja dan masyarakat. Istri adalah benteng dan markas utamanya. Dialah yang memastikan prajurit ini berangkat dengan energi penuh, semangat membara, dan punya tempat untuk pulang dan menyembuhkan luka. Dukungan moral, doa yang tak putus, dan motivasi dari istri inilah yang menjadi bahan bakar utama kesuksesan suami. Yang kedua yaitu istri adalah manajer handal, sekaligus penasihat utama. Dalam budaya Jawa, suami itu fokus di ranah publik, sementara istri adalah ratu di ranah domestik. Dia yang mengatur keuangan, mendidik anak-anak, dan memastikan rumah tangga berjalan harmonis. Dengan urusan rumah yang beres, suami bisa fokus 100% pada pekerjaannya. Tidak cuma itu, sebagai konco wingking, istri punya pandangan yang jernih. Dia bisa memberikan masukan dan nasihat bijak
dari belakang, mengarahkan suami ke jalan yang benar tanpa terlihat menggurui. Nah, ini yang paling keren. Istri disebut juga ngendaleni sokomburi. Artinya mengendalikan dari belakang. Ini bukan kontrol yang negatif ya, tapi lebih ke pengaruh yang subtil. Dia bisa mengerem saat suami terlalu bernafsu dan mendorong saat suami mulai ragu. Dialah pusat keseimbangan bagi suaminya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah konsep konco winking ini masih relevan di zaman di mana perempuan dan laki-laki sudah setara, di mana banyak istri juga bekerja dan jadi wanita karir? Ya, jawabannya sangat relevan, tapi dengan pemaknaan yang baru. Kalau dulu konco winking identik dengan istri yang sepenuhnya di rumah, sekarang spiritnya yang kita ambil. Spirit kemitraan dan saling mendukung. Dalam pernikahan modern, peran konco winking ini bisa dijalankan bergantian. Ketika istri sedang fokus mengejar karirnya, suamilah yang menjadi konco winkingnya, yang mendukung dan mengelola urusan domestik. Sebaliknya juga begitu. Jadi ini bukan lagi soal siapa di depan dan siapa di belakang, tapi soal bagaimana sebuah tim, yaitu suami istri, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi konco winking bukanlah konsep yang menempatkan wanita di posisi nomor 2. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah penghormatan terhadap peran strategis seorang istri sebagai fondasi, penasehat, dan sumber kekuatan pasangannya. Ini adalah bukti dalam sebuah hubungan ada kekuatan yang terlihat di depan dan ada kekuatan tak terlihat yang menopang dari belakang. Dan keduanya sama-sama penting dan mulia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah konsep konco winking ini masih cocok untuk diterapkan? Atau mungkin di daerah kalian ada istilah lain yang serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa dapat sesuatu yang baru hari ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.